menciptakan juga sesuatu yang baru dan aktual. Nah, coba kita lihat bagaimana sebetulnya Islam melihat dalam konteks ini. Ya justru dari kata Islam itu sendiri yang memang salah satu maknanya yang selama ini kita kenal adalah submissive itu atau submission itu, selalu tunduk. Nah, padahal sebetulnya Islam itu mempunyai banyak makna yang lain. Jadi bukan hanya ketundukan, kepatuhan, ya, tapi juga ada unsur stability. Bahwa berislam itu ya harus berusaha agar hidupnya itu stabil, ya, tidak labil. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, kawan-kawan yang masih tetap setia dengan acara kita yang kita sebut dengan Islamic Communication atau komunikasi Islam. Karena kalau studi-studi Islam lainnya itu sudah jelas semuanya, tapi yang perlu justru kita jelaskan ini atau kita kembangkan yaitu komunikasi Islam itu sendiri. Nah, para pemirsa, kawan-kawanku yang dimanapun berada, kali ini kita akan membahas tentang dua konsep yang nampak berseberangan atau berhadap-hadapan. Kemudian nanti bagaimana Islam melihat konsep tersebut. Ada konsep yang disebut dengan dalam hal komunikasi antar budaya yang disebut dengan konsep submission, yaitu penyerahan diri. Nah, submission ini yaitu sekelompok manusia atau golongan atau adat, agama, organisasi, bangsa yang cenderung hanya tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran yang mereka kenal selama ini. Mereka itu sangat tunduk kepada pimpinan-pimpinan yang dianggap sebagai opinion leaders, ya, dimanapun, masyarakat manapun. Ini ditemukan umpamanya di masyarakat Islam, masyarakat Kristen, masyarakat Yahudi, masyarakat Buddha, masyarakat Hindu, begitu juga bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Melayu, bangsa Eropa, dan seterusnya. Nah, selalu ada kecenderungan untuk submission. Nah, selalu ingin submisif untuk budaya-budaya yang mereka anggap sebagai hal yang paten. Ya. Dia akan selalu mengikuti apa adanya, sehingga kadang-kadang itu kurang kritis terhadap budayanya sendiri. Sementara yang lainnya itu memperkenalkan apa yang disebut dengan egalitarianism atau prinsip egaliter yang biasa juga disebut dengan emansipasi, yang justru sebaliknya ingin agar selalu kritis terhadap budaya-budaya yang dia miliki dan mencoba untuk melihat, mengadopsi nilai-nilai baru yang kira-kira malah bisa lebih produktif, lebih bersemangat, bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Karena nilai-nilai budaya itu ya justru memang berharap agar
membuat manusia itu lebih aktif, lebih bersemangat, sehingga bisa melahirkan juga sesuatu yang baru dan aktual. Nah, coba kita lihat bagaimana sebetulnya Islam melihat dalam konteks ini. Ya, justru dari kata Islam itu sendiri yang memang salah satu maknanya yang selama ini kita kenal adalah submissive itu atau submission itu, selalu tunduk. Padahal sebetulnya Islam itu mempunyai banyak makna yang lain. Jadi bukan hanya ketundukan, kepatuhan, ya, tapi juga ada unsur stability, bahwa berislam itu ya harus berusaha agar hidupnya itu stabil, ya, tidak labil, ya. Kemudian juga antara lain makna Islam itu biasa juga dikaitkan dengan prinsip security, ya, harus selalu selamat, ya, ya, tidak dalam kondisi bahaya atau membahayakan orang lain. Jadi harus secure, dan itu salah satu makna lain daripada Islam itu. Kemudian ada lagi itu makna safety, yaitu keamanan. Jadi sebetulnya ya berislam itu ya berusaha agar selalu aman dari gangguan orang lain, dan juga orang lain juga aman, ya, karena kita. Yang ada itu hadis dikatakan bahwa al-muslimu man salima min lisanihi wa yadihi, ya. Muslim yang baik itu ya yang bisa selamat dari perbuatan buruk lidahnya dan perbuatan buruk dari tangannya. Jadi itulah sebetulnya yang dimaksud dengan makna Islam itu sendiri. Jadi tidak terlalu submisif atau prinsip submission tadi, tunduk, patuh, taat, ya, permisif, ya, tetapi juga tidak terlalu mengadopsi apa saja yang ada dari luar, apa saja yang berbeda dari dia. Ini prinsip yang penting itu dipahami dalam komunikasi Islam. Selain itu sebetulnya juga biasa diartikan dengan normalcy, artinya sifat normal, ya. Jadi seorang Islam itu memang seharusnya bersifat dan bersikap normal, tidak aneh-aneh, ya, perbuatannya, karena memang ya prinsipnya selalu di pertengahan tadi, ya, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu berkekurangan, selalu ada di prinsip yang di pertengahan itu, dan itu yang disebut dengan khairul umuri awsatuha, ya, sebaik-baik urusan, sebaik-baik perilaku, sebaik-baik performance, ya, penampilan itu yang selalu di pertengahan. Dan itulah sebetulnya yang diajarkan oleh Islamic communication. Kita diharapkan jangan menjadi agresif, ya, jangan menjadi radikal, ya, dalam pengertian yang negatif, tapi juga jangan serba menerima apa adanya, ya, serba menerima yang dari luar, yang bahkan mungkin bisa berbahaya bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, kalau hanya menerima apa adanya. Jadi Islam memang selalu mengajarkan tadi unsur yang sifatnya medium, dan ini juga dalam ayat lain itu banyak disebutkan bahwa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya, yang demikian itu kami jadikan kalian menjadi umat di pertengahan, ya, agar kita itu menjadi waliyakuna rasul alaikum syahida, ya, dan agar menjadi manusia yang selalu menjadi saksi kepada hal-hal yang baik. Nah, kita kenal umpamanya ada unsur wasit, ya, kalau dalam permainan olahraga misalnya soccer atau sepak bola itu kan ada wasit, ya. Jadi sebetulnya ya fungsi wasit ini agar selalu bisa mengatur permainan itu agar netral, agar berjalan dengan baik, tidak berpihak lebih banyak ke kiri dan tidak berpihak lebih banyak ke kanan. Jadi benar-benar menjadi wasit, dan itulah sebetulnya prinsip Islam ini yang biasa dikenal dengan juga prinsip wasatiyah, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para pendengar
kawan-kawan YouTube yang tetap setia mengikuti acara ini, dan saya tetap memesankan untuk mengikuti prinsip 3M, yaitu memakai masker, kemudian yang kedua menjaga jarak, kemudian yang ketiga selalu mencuci tangan, dan jangan lupa juga 3T, yaitu testing, kemudian tracing, kemudian yang terakhir harus bisa melakukan yang disebut dengan treatment, berusaha berobat apabila ada yang kira-kira terjangkit, terpapar dengan penyakit COVID-19 ini. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.